Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu memberi peringatan kepada Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina tentang berbahayanya kekuatan timnas Indonesia. Jepang akan segrup dengan Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan timnas Indonesia di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di atas kertas, Jepang dan Australia akan dengan mudah lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Diikuti dengan Arab Saudi yang juga pada edisi sebelumnya tampil di turnamen paling bergengsi itu. Sementara timnas Indonesia, Bahrain, dan Cina kemungkinan akan memperebutkan 2 tiket untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Sintayong pun memiliki ranking FIFA terendah di antara lawan-lawannya di grup C. Per 18 Juli 2024, skuad Garuda berada di posisi ke-131 dunia. Selain itu, ini merupakan kali pertama bagi timnas Indonesia untuk tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona. Hal tersebut membuat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tidak diunggulkan. Meski demikian, Moriyasu memberikan peringatan khusus kepada tim-tim lain untuk tidak meremehkan kekuatan timnas Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda saat ini telah banyak berkembang. Timnas Indonesia telah mengalami banyak perkembangan sejak dilatih Sintayong, ujar Hajime Moriyasu seperti dikutip dari laman resmi AFC, Senin (26 Agustus 2024). Sementara itu, timnas Indonesia akan memulai perjuangannya saat menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sport City pada 6 September 2024 mendatang. Akan tetapi pada laga pertama kontra Arab Saudi, STY tidak bisa menurunkan 5 pemain. Mereka diantaranya Elkan Bagot, Maarten Paes, Jordi Amat, Justin Hubner, dan Malik Rizaldi. PSSI buka suara soal media Vietnam yang nyinyir dan mendoakan timnas Indonesia akan gagal total di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan mulai perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sport City pada 6 September 2024 mendatang. Jelang pertandingan melawan Arab Saudi khususnya, media Vietnam mengeluarkan analisis yang cukup nyinyir terhadap peluang Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan. Media Vietnam Soha menilai bahwa timnas Indonesia tidak akan mampu berbuat banyak dan akan dihantam Arab Saudi seperti yang pernah dirasakan The Golden Stars Warriors. 3 tahun lalu, tim Vietnam kalah dalam kedua pertandingannya dari Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan skor 1-3 dan 0-1 tulis Soha. Mereka menilai timnas Indonesia yang kehilangan 5 pilar di laga melawan Arab Saudi akan membuat Arab Saudi bisa memetik kemenangan dengan mudah. Sebagai informasi, pasukan Sintayong tersebut dipastikan tidak bisa diperkuat Maarten Paes, Jordi Amat, Justin Hubner, Elkan Bagot, dan Malik Rizaldi. Bahkan mereka menilai bahwa timnas Indonesia akan bernasib serupa dengan Vietnam asuhan Park Hang-seo yang tak mampu berbuat banyak kala bertemu Arab Saudi. Soal nyinyiran dari media-media di Asia Tenggara termasuk Vietnam, anggota ex-Co PSSI Arya Sinulinga pernah buka suara. Menurutnya, pihak PSSI tidak pernah membahas soal itu. Jujur, kami tidak pernah bahas karena kita sibuk untuk mengurus dan membentuk pemain-pemain timnas kita, sibuk mengurus liga kita, perbaiki semua, ujar Arya. Jadi tidak sempat membahas komentar-komentar luar. Kalau mereka kagum, oke. Kalau mereka nyinyir sepanjang tidak ada yang kami selahi, tidak masalah juga.
Timnas Indonesia dianggap sebagai salah satu tim yang cukup berbahaya di kualifikasi Piala Dunia 2026 menurut pelatih Filipina Tom Saintfiet. Hal itu bahkan disampaikan Tom Saintfiet kepada media Inggris tak lama setelah Filipina disingkirkan oleh Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Timnas Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat setelah pasukan Shin Tae-yong mengeklaim posisi kedua fase grup di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran sebelumnya. Meskipun harus melewati tim Asia Tenggara lainnya, namun Timnas Indonesia pada akhirnya bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Irak. Pasalnya mereka telah ditunggu tim kuat pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tergabung di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia harus berhadapan dengan tim papan atas seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Akan tetapi pelatih Filipina Tom Saintfiet menolak keras anggapan yang menyebut jika Timnas Indonesia menjadi tim terlemah di grup tersebut. Saya benci kekalahan, tapi dalam kurung, kekalahan itu juga sudah diduga, ucapnya. Tom Saintfiet bahkan mengingatkan kepada tim lain di kualifikasi Piala Dunia 2026 agar lebih mewaspadai Timnas Indonesia yang berstatus sebagai kuda hitam. Kami bermain dengan tim kuat seperti Irak, Vietnam, dan Indonesia, tim yang telah menjadi lawan yang sulit sejak sebelumnya, kata Saintfiet. Situasi itulah yang pada akhirnya membuat Tom Saintfiet termotivasi untuk membangun Filipina menjadi tim yang lebih kuat, termasuk untuk kembali menantang Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia, Jay Itzes, memberikan respons usai jadi pemain Indonesia pertama yang mentas di Liga Italia 2024/2025. Bek Venezia itu mengaku sangat bangga. Malam kemarin, Jay Itzes telah melakoni debutnya di Liga Italia musim ini ketika Venezia bertandang ke markas Fiorentina pada pekan kedua Serie A. Tampil sebagai starter, Jay Itzes sukses membawa Venezia menahan Fiorentina dengan skor 0-0 di Stadion Artemio Franchi, Firenze, Minggu (25 Agustus 2024) malam waktu Indonesia Barat. Debut Jay Itzes itu menjadikannya sebagai pemain asal Indonesia pertama yang merasakan persaingan di kompetisi kasta tertinggi Liga Italia. Jay Itzes dipercaya pelatih Venezia Eusebio Di Francesco unjuk gigi sejak menit pertama setelah sebelumnya sempat absen di pekan pertama karena akumulasi kartu. Sayangnya Jay Itzes meringis kesakitan pada kakinya sehingga hanya dimainkan sampai menit ke-68 dan digantikan oleh bek Austria, Michael Svoboda. Walau tak main sampai akhir, Jay Itzes bermain gemilang sepanjang berada di lapangan hingga membuat Venezia mencatatkan clean sheet. Baru-baru ini, Jay Itzes memberikan respons berkelas di Instagram pribadinya. Bek Timnas Indonesia itu mengaku bahagia bisa debut dan meraih 1 poin perdana. Senang dengan poin pertama musim ini. Akan datang lagi dalam kurung di laga selanjutnya, tulis Jay Itzes di Instagram pribadinya. Selain itu, pemain berusia 24 tahun tersebut juga merasa bangga bisa membawa nama Indonesia karena dia menjadi orang pertama Indonesia yang berlaga di Liga Italia. Juga sangat bangga menjadi pemain Indonesia pertama yang pernah bermain di Serie A, tegas Jay Itzes. Namun, Jay Itzes diharapkan tidak berlarut dalam euforia yang saat ini dirasakan dan harus kembali fokus karena sebentar lagi akan memperkuat Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, harus putar cari opsi pemain keturunan lain lantaran gelandang top Eropa berikut dipastikan tak bisa bela skuad Garuda. Meski belum tahu pasti siapa pemain yang dimaksud, namun belakangan sempat beredar sejumlah nama yang dikabarkan bakal dinaturalisasi.
Salah satunya adalah Daan Rots, pemain berusia 23 tahun ini sempat ramai diperbincangkan lantaran masuk dalam daftar calon naturalisasi timnas Indonesia. Bahkan salah satu media Korea Selatan turut menyoroti Daan Rots dan peluang dipanggil Shin Tae-yong untuk bergabung ke skuad Garuda. Daan Rots pernah unjuk bakat di Eredivisie Belanda, dikabarkan sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Akan tetapi, peluang timnas Indonesia untuk mendapatkan jasa Daan Rots harus pupus di tengah jalan. Pasalnya, sang pemain diketahui tidak memiliki darah Indonesia sehingga tidak bisa dinaturalisasi melalui jalur keturunan. Kabar ini disampaikan oleh Yusa Nugraha, pesepak bola Indonesia yang pernah berkarier di Belanda. Melalui direct message, Daan Rots pun mengkonfirmasi kepada Yusa Nugraha jika dirinya tidak memiliki darah Indonesia dan otomatis tidak dapat dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI). Saya harus kasih tahu kabar yang buruk. Saya tidak memiliki darah Indonesia, kata Daan Rots kepada Yusa Nugraha Sabtu (17 Agustus 2024). Dengan kepastian ini, hilang pula kesempatan timnas Indonesia mendapatkan gelandang potensial yang punya statistik mentereng di Eropa. Diketahui bahwa Daan Rots merupakan salah satu pilar yang membantu FC Twente finish ketiga di Liga 1 Belanda musim lalu. Bahkan sepanjang 23/24 kemarin, dirinya mampu mengemas 9 gol dan 10 assist dari 40 pertandingan di semua kompetisi buat FC Twente. Jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Shin Tae-yong dipastikan memanggil 3 nama baru yang sempat absen dari timnas Indonesia. Siapa saja mereka? Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tampil di putaran ketiga zona Asia bulan September mendatang. Menariknya, dari daftar pemain yang ada terdapat sejumlah wajah baru yang dulu sempat absen dari skuad timnas Indonesia dan kini mendapat kesempatan kembali, serta pemain keturunan yang berpotensi debut bersama skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Namun sayangnya sejauh ini belum ada nama Elkan Bagot yang dipanggil Shin Tae-yong. Lantas siapa sajakah wajah baru yang akan memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut? Berikut ulasannya. Maarten Paes. Nama pertama adalah Maarten Paes. Kiper berusia 26 tahun tersebut resmi memperkuat timnas Indonesia setelah mendapatkan izin dari FIFA. Meski belum bisa memperkuat timnas Indonesia saat hadapi Arab Saudi, namun kehadiran Maarten Paes jelas membuat lini belakang skuad Garuda kian kokoh. Ramadhan Sananta. Berikutnya adalah Ramadhan Sananta. Striker milik Persis Solo ini kembali mendapat kepercayaan untuk memperkuat timnas Indonesia setelah sempat absen dalam 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian Ramadhan Sananta dipanggil ke timnas Indonesia disampaikan oleh sang pemain pasca laga Persis kontra Persija beberapa waktu lalu. Witan Sulaiman. Terakhir adalah Witan Sulaiman. Winger Persija ini juga sempat absen dari timnas Indonesia lantaran harus menjalankan ibadah haji pada bulan Juni lalu. Kini setelah rampung menjalankan ibadah haji, Witan Sulaiman pun kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong resmi panggil satu bek tangguh yang diprediksi jadi pengganti Elkan Bagot di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Shin Tae-yong secara terang-terangan belum mau memakai tenaga Elkan Bagot di skuad timnas Indonesia. Padahal secara statistik penampilan, bek berusia 21 tahun tersebut punya rapor yang cukup positif di Liga Eropa. Meski begitu, Shin Tae-yong sepertinya masih belum mau menggunakan kembali jasa Elkan Bagot di timnas Indonesia. Dalam kurung, Bagot sama sekali tidak dipertimbangkan.
Saya sudah telepon Jordi dalam kurung Ahmad dan telah diputuskan ada sosok pengganti, kata Shin Tae-yong. Terbukti jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, sang pelatih asal Korea Selatan tersebut resmi memanggil satu bek tangguh lain dan bukan Elkan Bagot. Adalah Wahyu Prasetyo, bek berusia 26 tahun tersebut resmi mendapat panggilan ke skuad Garuda untuk lakoni putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar pemanggilan Wahyu Prasetyo ke Timnas Indonesia disampaikan langsung oleh klub Malut United, tempat sang bek tengah berkarier musim ini. 3 pemain Malut United, yakni Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Wahyu Prasetyo mendapatkan surat pemanggilan dari Timnas Indonesia, tulis akun Instagram Malut United, Senin dalam kurung 26 Agustus 2024. Kehadiran Wahyu Prasetyo diprediksi bakal membuat lini pertahanan Timnas Indonesia makin tangguh, terutama jika pemain keturunan macam Jay Itzes, Calvin Verdonk, hingga Sandy Walsh bisa tampil. Di kancah sepak bola tanah air, nama Wahyu Prasetyo sejatinya bukan pemain sembarangan. Mantan penggawa PSIS tersebut dikenal punya kekuatan fisik yang tangguh dan disertai postur tinggi mencapai 180 cm. Selain itu, Wahyu Prasetyo juga punya julukan Hulk yang merujuk pada sosok pahlawan super dengan ciri khas tubuh berwarna hijau dan kekar.